Film dibuka dengan memperlihatkan danau di daerah perbatasan Meksiko dan Amerika yang biasa disebut dengan Coyote Lake. Setelah itu terlihat sebuah gulungan karung yang tenggelam perlahan ke dasar danau tersebut. Beberapa hari kemudian terlihat seorang anak gadis bernama Esther yang tengah membuat segelas minuman untuk seorang pria yang tengah duduk di meja makan. Pria tersebut bernama Mario yang mana dia adalah tamu yang akan menginap di rumah keluarga Esther. Esther lalu menyuruh ibunya yang bernama Teresa untuk bergabung dan menemani Mario makan siang. Mami, you're right. Jadi selama bertahun-tahun Teresa telah menjadikan rumahnya sebagai penginapan. Oleh karena suami yang menjadi tulang punggung keluarga telah meninggal dunia akibat dibunuh oleh sekelompok orang yang ia sebut dengan kartel. Esther dan ibunya pun menemani Mario makan siang sambil berbincang-bincang. Dari perbincangan tersebut, ternyata Mario adalah seorang pemandu wisata yang sebetulnya tak menyukai pekerjaan tersebut. Setelah acara makan selesai, Teresa menawari Mario secangkir kopi. Namun ternyata mereka melihat Mario sudah tertidur. Rupanya mereka memang dari awal telah berencana melumpuhkan Mario untuk merampok uang dan hartanya. Sementara mereka mencari-cari barang berharga milik Mario, seorang pesuruh bisu bernama Diti diminta membakar semua pakaian Mario untuk menghilangkan bukti. Di sanalah ia mendapatkan sebuah kalung emas yang diam-diam ia simpan sendiri. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari saat hari mulai gelap, Esther memasukkan Mario ke dalam sebuah karung. Setelah itu mereka membawanya ke tengah danau dengan sebuah perahu. Esther lalu memutus tali pengikat dan tubuh Mario pun perlahan-lahan tenggelam ke dasar danau. Mario yang saat itu sempat tersadar dalam air tak bisa berbuat apa-apa karena karung tersebut sudah diikatkan pemberat. Setelah melakukan aksinya, mereka pun kembali ke rumah. Di kamarnya Teresa menorehkan satu goresan di dinding. Entah apa maksudnya melakukan itu. Keesokan harinya sebuah keluarga mampir ke penginapan Teresa. Mereka menceritakan kalau mereka adalah turis yang mana uang dan barang berharga milik mereka telah dirampok oleh tour guide mereka sendiri. Esther yang menyaksikan itu dari kejauhan pun menduga kalau mereka adalah wisatawan yang dipandu oleh Mario. Melihat tampak mereka yang begitu kesusahan, Teresa mengatakan kalau mereka tak memiliki kamar saat ini. Mereka pun diminta pergi dan mencari bantuan ke kota. Si ibu terus memohon namun Teresa sama sekali tak mau menolong mereka. Meskipun si ibu hanya meminta sedikit makanan, Teresa tetap tak mau memberikannya. Esther yang melihat hal itu merasa kasihan pada mereka semua. Ia lalu mengambil sedikit buah-buahan untuk ia berikan pada keluarga tersebut. Keluarga itu pun nampaknya memang sangat kelaparan. Mereka sangat berterima kasih atas kebaikan Esther. Sekembalinya Esther dari sana, Teresa rupanya telah menunggunya. Di sana Esther menanyakan kenapa ibunya tak mengizinkan mereka menginap, padahal tersedia banyak kamar kosong. Teresa lalu menjelaskan kalau rumahnya bukanlah penginapan untuk orang baik seperti mereka, melainkan rumahnya diperuntukkan sebagai tempat untuk menyingkirkan orang-orang jahat. Esther pun nampak kecewa dengan perkataan ibunya. Ia merasa kasihan pada keluarga tersebut yang harus bermalam di hutan yang terkenal memiliki banyak anjing hutan. Dari sini terlihat kalau Esther tak sejahat yang kita pikirkan. Meskipun ia terlihat begitu tega membunuh Mario, namun apa yang ia lakukan sebetulnya ia belum sepenuhnya mengerti. I promise you. Hari berikutnya Esther mengayuh sepeda melewati perbatasan menuju kota terdekat. Sesampainya di kota, ia menuju ke sebuah toko farmasi untuk membeli beberapa macam obat. Si pemilik toko yang bernama Nyonya Rosa pun heran melihat Esther membeli obat yang sama, yaitu obat tidur dan obat pelemas otot. Karena beberapa hari yang lalu Esther sudah membeli obat semacam itu. Esther pun berdalih kalau obat yang kapan hari ia beli sudah dihilangkan oleh ibunya yang sudah pikun. Nyonya Rosa awalnya tak mau memberinya. Namun karena Esther mengatakan kalau ibunya sudah tak tidur selama 3 hari karena insomnia, Nyonya Rosa akhirnya memberikan obat yang ia minta. Di saat yang sama, Esther juga melihat siaran berita yang mengabarkan banyak orang hilang di kawasan Danau Coyote.
Polisi pun menduga kalau pelakunya adalah para kartel yang menguasai perdagangan obat terlarang dan penyelundupan senjata di perbatasan Meksiko. Saat Nyonya Rosa kembali, ia menyinggung Esther yang mengenakan baju pria. Menurutnya, Esther adalah gadis yang cantik dan tak seharusnya memakai pakaian seperti itu. Nyonya Rosa lalu ke dalam dan kembali dengan sekantung pakaian wanita untuk Esther. Esther pun terlihat tersenyum senang dengan pemberian tersebut. Sesampainya di rumah, Esther melihat ke sekeliling dan melihat ibunya tak ada di sana. Ia lalu masuk ke gudang dan menyembunyikan pakaian yang diberikan Nyonya Rosa. Saat malam tiba, Esther kembali ke gudang dan mengeluarkan dress yang baru didapat dari Nyonya Rosa. Ia sangat senang memilikinya, namun entah kenapa sepertinya ada sesuatu yang menyebabkan Esther begitu takut memakai pakaian tersebut. Sementara itu di kamar yang lain, Teresa nampak melihat foto suami dan anak laki-lakinya yang telah meninggal akibat kejahatan para kartel. Beberapa hari kemudian, Esther kedatangan seorang pengunjung bernama Omar. Dari penampilan dan bawaannya, Omar nampak seperti orang kaya. Ia menanyakan kamar kosong dan tentu saja Esther mengatakan ada banyak kamar kosong tersedia. Yeah, come in. Di malam harinya, Esther mendatangi kamar Omar dengan membawa segelas minuman yang ia selalu sajikan untuk pengunjung semacam Omar. Esther kemudian menunggu apa yang terjadi karena tentu saja ia sudah mencampur minuman tersebut dengan obat tidur dan pelemas otot. Beberapa saat kemudian ia mendengar Omar terjatuh. Esther lalu membuka kamarnya dan melihat Omar sudah tak sadarkan diri. Saat Esther berusaha menemukan persembunyian uang Omar di mobilnya, ia dikagetkan dengan kedatangan seorang pemuda yang meminta tolong. Ia mengatakan kalau temannya mengalami luka tembak di dalam mobil. Tentu saja Esther menolak dan menyuruhnya membawa ke rumah sakit. Pria yang bernama Paco itu pun menolak dan mengatakan ia tak bisa ke sana. Ia lalu mengeluarkan senjata serta mengancam akan menembak jika Esther tak mau menolong temannya. Teresa yang melihat hal itu pun tak punya pilihan lain selain membantu Paco mengeluarkan peluru yang bersarang di salah satu kaki temannya. Saat malam makin larut, mereka dikagetkan dengan kemunculan Dicky. Teresa pun mengatakan kalau ia adalah pembantunya yang memiliki keterbelakangan mental dan sama sekali tak berbahaya. Teresa juga menceritakan kalau ia hanya memiliki seorang tamu yang sedang teler akibat kebanyakan minum. Paco yang tak percaya lalu memeriksa ke setiap kamar dan melihat sendiri kondisi Omar saat itu. Ia lalu menyuruh mereka semua masuk ke dalam kamar dan meminta mereka tak berbuat macam-macam. Paco pun berjaga di luar sambil menunggu kondisi temannya yang bernama Ignacio membaik. Di dalam kamar, Esther mulai gelisah karena ia tahu dalam waktu 1 jam reaksi obat tidur pada Omar akan menghilang. Ia takut Omar terbangun dan malah menjadikan situasi tambah kacau. Saat melihat Paco tertidur pulas, ia pun menyelinap ke dalam kamar Omar. Setibanya di sana, ia melihat Omar sudah siuman. Ia meminta Omar tak bersuara karena di luar ada orang bersenjata. Omar pun seketika itu sadar kalau ia telah dibius oleh Esther dan ibunya. Ia lalu menyerang Esther dan berusaha membunuhnya. Namun beruntung Paco datang tepat waktu dan menghantamnya dengan pistol. Paco menanyakan sedang apa ia di sana. Esther pun berdalih kalau ia mendengar pria itu minta tolong dan ia hanya ingin melihat keadaannya. Mengira Omar sudah tewas, mereka lalu membawanya ke hutan untuk dikuburkan. Namun saat mulai menggali liang kubur, Omar tiba-tiba bergerak. Paco pun terlihat bingung dengan apa yang harus ia lakukan sekarang. Saat itulah Paco meminta Esther bersembunyi karena ia tak mau melihat Esther menyaksikan satu pembunuhan. Namun tanpa ia ketahui kalau Esther sudahlah biasa melakukan hal sekejam itu. Hari berikutnya, Esther dan ibunya mulai memikirkan cara menghabisi 2 orang tersebut. Teresa mengatakan ia tak akan bisa membius 2 orang sekaligus dengan minuman seperti biasa. Karena bisa saja salah satu dari mereka menyadarinya dan itu terlalu beresiko. Namun Teresa mengingatkan putrinya kalau 2 orang tersebut sepertinya bukan orang baik-baik. Itu berarti mereka pantas untuk dihabisi dan ditenggelamkan di danau. Tiba-tiba Paco datang dan meminta Esther mengantarnya untuk membeli beberapa obat untuk Ignacio. Di perjalanan mereka berkenalan dan Paco mengajak Esther berbincang-bincang. Paco pun menceritakan kalau ia adalah seorang pengedar obat dan sedang dalam kejaran petugas. Ia pun mengatakan sepertinya mereka akan tinggal lama di tempat Esther.
Sesampainya di toko obat, Nyonya Rosa menanyakan Esther bersama siapa. Paco pun mengatakan kalau ia adalah pacarnya Esther sekarang. Esther lalu mengarang cerita kalau Diki mengalami kecelakaan saat menebang pohon, sehingga saat ini ia membutuhkan banyak persediaan obat, vitamin, dan antibiotik. Saat perjalanan pulang, Paco banyak bertanya mengenai Esther. Dari perbincangan tersebut, terungkap kalau selama ini Esther tak pernah bersekolah. Ia bahkan tak bisa berbahasa Spanyol. Ia juga tak pernah bergaul, apalagi memiliki seorang pacar. Ibunya pernah mengatakan kalau kehidupan di luar sana sangat kejam dan pergaulan hanya akan membuatnya jatuh ke dunia hitam. Paco pun merasa heran di usianya yang telah begitu dewasa, Esther masih saja dikekang begitu ketat oleh ibunya. Ia juga menduga kalau penampilan Esther yang selalu mengenakan pakaian laki-laki juga atas perintah ibunya. Paco pun sedikit bingung dengan apa tujuan Teresa melakukan itu pada putrinya. Setelah hari itu mereka begitu cepat sekali akrab, sehingga Esther merasa sekarang Paco tidaklah begitu berbahaya. Bahkan ia mulai merasa Paco pemuda yang baik. Saat mereka tengah berbincang-bincang di ruang makan, Teresa melihat apa yang mereka lakukan. Dari tampangnya, Teresa sepertinya tak menyukai keberadaan Paco bersama putrinya. Saat malam, Paco menunggu Esther di luar. Paco pun memperhatikan pipi Esther seperti habis ditampar. Rupanya hal tersebut memang benar. Teresa sangat marah melihat Esther memperlakukan Paco begitu baik, hingga ia menampar Esther. Paco pun tak habis mengerti padahal mereka tak melakukan apapun. Ia merasa apa yang dilakukan Teresa terlalu keras pada Esther. Dari sini Paco merasa kasihan pada Esther. Ia merasa Esther seperti diperlakukan semena-mena oleh ibunya sendiri. Hari berikutnya setelah makan siang, Teresa kembali membawa Ignacio ke kamarnya untuk dirawat. Tiba-tiba Paco menyadari Esther tak bersama mereka, yang rupanya Esther sedang berhias di gudang. Paco lalu mencarinya dan menemukannya di gudang. Ia masuk dan meletakkan senjatanya. Setelah menyelesaikan urusan nafkah lahir batin, mereka pun keluar gudang. Di saat yang sama, Teresa melihat mereka berdua. Ia pun menyadari ada hubungan spesial di antara Paco dan putrinya. Hari berikutnya kembali Teresa akan merawat luka Ignacio. Akan tetapi kali ini Esther diminta ikut bersamanya. Paco lalu menarik tangan Esther dan mengajaknya berbicara. Dan tanpa mereka sadari mereka masuk ke kamar Teresa. Di sana Paco mencoba menanyakan ada apa dengan ibunya. Ia merasa kalau Teresa terlalu memperlakukan Esther seperti anak kecil. Menurutnya Esther sudah cukup dewasa menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri. Mendengar hal itu, awalnya Esther berusaha membela ibunya dan mengatakan itu adalah cara seorang ibu menyayangi anaknya. Namun Paco mencoba menjelaskan kalau ia merasa aneh dengan apa yang dilakukan Teresa. Karena ia tak menyekolahkan Esther, mengurungnya di tempat terpencil seperti itu, dan bahkan tak mengizinkannya bergaul sama sekali. Mendengar hal itu, perlahan-lahan Esther mulai sadar apa yang dikatakan Paco ada benarnya. Ia baru merasa selama ini ibunya terlalu mengekang dan memaksakan kehendaknya sendiri. Selain itu, Paco juga mencurigai Teresa punya niat yang tersembunyi karena melihat adanya sebuah ruangan kecil yang dikunci Teresa di dalam kamarnya. Paco meminta Esther segera pergi dari sana karena ia merasa Esther berhak bahagia seperti gadis lainnya. Ia bisa bekerja di kota dan memulai keluarga kecil bersama dirinya di sana. Satu sore, Paco dan Ignacio pergi untuk melanjutkan transaksi mereka yang tertunda. Ia juga mengajak Diti bersama mereka sebagai sandera jika Teresa berani berbuat macam-macam. Melihat kondisi sepi, Teresa mengatakan kalau ia sudah punya rencana untuk membius mereka berdua dengan cara yang biasa mereka lakukan. Ia yakin sekali rencana tersebut akan berhasil karena selama ini mereka sudah lengah dan melonggarkan pengawasan mereka. Tentu saja Esther kaget mendengarnya, padahal saat ini ia sedang sangat sayang-sayangnya dengan Paco. Ia berusaha membuat ibunya membatalkan rencana tersebut dengan alasan itu terlalu beresiko. Apa jadinya jika salah satu dari mereka menyadarinya? Akan tetapi Teresa sama sekali tak memperdulikan perkataan Esther, karena sepertinya ia telah mengetahui hubungan Esther dengan Paco. Setelah Paco kembali, Esther mengajaknya ke hutan dan mengatakan kalau ia harus segera pergi dari sana. Esther tak bisa menjelaskan kenapa, ia hanya mengatakan kalau perasaannya tidak enak.
Paco pun mengatakan ia akan pergi tapi tidak sekarang, namun setelah ia melakukan transaksi yang kedua. Awalnya Esther terlihat senang, namun wajahnya kembali murung setelah Paco mengatakan ia tak bisa membawa Esther pergi bersamanya. Paco menganggap dirinya berada di jalan yang salah. Baginya terlalu berbahaya jika ia juga membawa Esther bersamanya. Mendengar hal itu, Esther merasa sedih, hatinya hancur mendengar kata-kata Paco seperti itu. Padahal ia telah menyerahkan dirinya seutuhnya pada Paco dan Paco juga sudah berjanji akan membawanya ke kota. Esther mencoba merayu dan memohon agar Paco mau membawanya pergi. Namun sayangnya Paco tak bisa memenuhinya. Sementara itu di tempat lain Ignacio memperhatikan gerak-gerik Diti yang mencurigakan. Setelah diikuti rupanya Diti menuju hutan dan membuka sebuah kotak yang berisi banyak perhiasan. Ignacio lalu menghampirinya dan menanyakan di mana ia mendapatkan itu semua. Ignacio lalu mengambil salah satu jam tangan emas yang rupanya ia kenal dengan pemilik jam tangan tersebut. Ia lalu menanyakan di mana Diti menemukannya. Diti pun hanya diam tak bisa menjawab. Ignacio pun marah lalu memukulnya sampai pingsan. Sementara itu saat Esther kembali ke gudang ia kedatangan Teresa. Di sana Teresa marah-marah dan mengungkapkan kekecewaannya pada Esther. Rupanya selama ini Teresa telah mengetahui apa yang Esther lakukan dengan Paco. Dan ia pun sangat terpukul mengetahui kalau Esther berniat pergi meninggalkannya dan memilih pergi bersama Paco. Saat itu juga Teresa mengunci Esther di gudang karena ia merasa Esther dapat merusak rencananya. Mami! Saat Teresa kembali, Ignacio sudah menunggunya. Ia lalu memperlihatkan arloji yang ia dapat dari Diti. Teresa pun kaget melihatnya, ia pun sadar kalau kedoknya akan segera terbongkar. Ignacio lalu menanyakan di mana Diti mendapatkan jam tangan tersebut. Teresa pun menjawab ia tak mengetahuinya. Ignacio lalu menyuruh Teresa membaca ukiran yang ada di jam tersebut, yang mana ukiran tersebut berbunyi Fernando de la Torre. Fernando de la Torre. Ignacio pun menyebut kalau Fernando de la Torre itu adalah sepupunya. Di saat yang sama Paco kembali dan mendengar Esther menangis di gudang. Paco pun kemudian berusaha mengeluarkan Esther dari sana. Paco lalu menanyakan bagaimana ia bisa dikunci di sana. Esther pun menceritakan kalau ibunya lah yang melakukannya. Ibunya marah setelah mengetahui hubungannya dengan Paco. Di sana juga Esther menyuruh Paco segera pergi karena Teresa akan membunuhnya. Paco pun heran bagaimana ibu-ibu seperti Teresa bisa membunuhnya. Esther pun menceritakan kalau ibunya sudah biasa membius orang dan menenggelamkannya di danau. Hal itu telah mereka lakukan sejak lama sekali untuk menyingkirkan orang jahat dari muka bumi. Selain itu, uang para korban akan mereka gunakan untuk pindah ke kota. Paco pun terheran-heran mendengarnya. Awalnya ia tak percaya, namun setelah Esther menceritakan kasus Omar yang mana adalah salah satu korbannya, Paco pun mulai percaya. Paco kini berasumsi kalau Esther dan ibunya sakit jiwa. Bagaimana bisa mereka membunuh orang dengan begitu mudahnya? Bahkan ia yang penjahat sekalipun masih berpikir berkali-kali jika mau membunuh seseorang. Di tempat lain, Ignacio mulai emosi. Ia marah karena Teresa tak mau mengatakan di mana saudaranya sekarang. Teresa yang terdesak lalu menusuk kaki Ignacio dengan kunci. Di saat yang sama, Diti juga datang dan ikut menyerang Ignacio. Saat mereka berkelahi, Teresa mengambil salib lalu menusuk tubuh Ignacio berkali-kali hingga ia pun tewas di tempat. Tak lama kemudian Paco mendatangi tempat Teresa. Namun rupanya Teresa sudah bersiap dan menembak Paco dengan pistol Ignacio. Esther pun hanya bisa menangis meratapi kematian Paco di hadapannya. Teresa hanya bisa menenangkan putrinya yang nampak sangat terpukul akan kejadian tersebut. Beberapa saat kemudian Teresa dan Esther terlihat membawa jasad mereka ke tengah danau. Teresa lalu memotong tali pengikat dan membiarkan mereka tenggelam di dasar danau. Sementara itu seperti biasa Diti membawa mobil Paco ke tempat yang sangat jauh dari rumah Teresa. Terlihat ada juga beberapa mobil lain yang bisa dipastikan itu adalah milik para korban lainnya. Sepulang dari danau, Esther tak bisa berhenti memikirkan Paco.
Ia sangat terpukul sekaligus sakit hati atas apa yang telah ibunya lakukan pada Paco yang sangat ia cintai. Saat makan siang, Esther menanyakan pada ibunya apa yang ia rasakan setelah menghabisi para korban. Teresa mengatakan ia sangat bahagia. Ia merasa senang bisa menyingkirkan orang jahat dari muka bumi. Esther lalu meminta ibunya berhenti melakukan hal tersebut karena ia merasa kalau yang mereka lakukan ini adalah sebuah kesalahan besar. Esther mengatakan kalau ibunya perlu uang, ia akan bekerja di kota. Ia bisa melakukan pekerjaan apapun di kota nanti. Mendengar hal itu, Teresa malah marah besar. Ia merasa Esther kini mulai berani melawan dan bahkan berniat pergi meninggalkannya. Esther pun hanya bisa diam. Ia merasa kalau ibunya sekarang sudah gila dan tak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka kemudian melanjutkan makan siang. Teresa lalu meminta maaf atas perkataannya tadi pada Esther. Esther pun hanya bisa terdiam, tak tahu apa yang harus ia katakan. Tak lama kemudian Teresa sakit kepala dan kemudian ia tertidur. Rupanya Esther telah menambahkan obat tidur ke dalam minuman ibunya. Ia pun menangis. Ia merasa tak punya cara lain untuk menghentikan ibunya selain menghilangkan nyawanya. Ia lalu ke kamar ibunya dan membongkar apa yang sebetulnya ibunya sembunyikan di kamar rahasia. Setelah di sana, Esther menemukan banyak sekali uang. Tanya itu, ia juga melihat goresan yang berjumlah 53, di mana itu berarti ia dan ibunya telah melakukan pembunuhan sebanyak 53 kali. Esther pun mulai berpikir kalau ia juga harus menghentikan ibunya dengan cara yang sama. Hal itu akan membebaskan jiwa murni ibunya yang telah tersiksa di dalam dirinya yang penuh dosa. Sebelum hari gelap, Esther membungkus Teresa dan bersiap membawanya ke danau. Untuk pertama kalinya juga, ia menggunakan pakaian wanita pemberian dari Nyonya Rosa. Setelah berpikir cukup lama, Esther akhirnya membulatkan tekad menenggelamkan Teresa. Ia memotong tali dan membiarkan ibunya tenggelam ke dasar danau, yang kemudian bergabung bersama korban-korban lainnya. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Esther yang tiduran di sampan. Entah apa yang ada di pikirannya, hanya dia yang tahu. Oke teman-teman, jadi selama ini Teresa telah membius dan menenggelamkan puluhan orang di Danau Coyote. Hal tersebut ia lakukan untuk membalas dendam atas kematian suami dan anak laki-lakinya yang dibunuh oleh para penjahat kartel. Ia pun mengajarkan Esther kalau ia boleh membunuh orang jahat, dan dengan membuangnya ke danau ia akan membebaskan jiwa murni mereka dari dosa-dosa mereka. Karena itulah ia tak pernah menyekolahkan Esther, agar doktrin yang ia ajarkan dianggap sebuah kebenaran oleh Esther. Hingga kedatangan Paco kemudian akhirnya menghancurkan faham sesat yang diajarkan Teresa. Dan Esther pun kini mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, di mana pembunuhan yang ia lakukan adalah perbuatan keji yang hanya meninggalkan duka bagi keluarga yang ditinggalkan. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Semoga teman-teman sehat selalu, jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya.